Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Indah Fitra Ningrum dengan NIM 216130175 ingin mempresentasikan tugas critical appraisal yang berjudul Cost Effectiveness Analysis in Scientific Herbal Therapy Compared to Conventional Therapy for Dyspepsia. Berikut jurnal acuannya. Untuk pertanyaan pertama dari Guideline of Truman et al., yaitu apakah pertanyaan yang terdefinisi baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab? Jawabannya iya. Studi ini menguji efektivitas biaya herbal saintifik dalam pengobatan dispepsia dibandingkan terapi konvensional. Penelitian ini menggunakan perspektif masyarakat, tetapi biaya tidak langsung dianggap sama karena pasien menjalani perawatan rawat jalan. Untuk pertanyaan kedua, apakah deskripsi yang komprehensif tentang alternatif yang bersaing diberikan? Jawabannya iya. Jurnal ini membandingkan pengobatan dispepsia yang melibatkan terapi empiris secara oral dengan terapi lini pertama yaitu PPI dan menghambat reseptor H2. Penggunaan PPI jangka panjang menimbulkan efek samping, serta jangka pendek menimbulkan interaksi dengan obat lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah efektivitas program atau layanan ditetapkan? Jawabannya iya. Untuk membandingkan obat herbal saintifik dengan terapi konvensional untuk dispepsia berdasarkan formularium obat herbal Indonesia dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 yang membuktikan bahwa kunyit dapat melindungi mukosa lambung. Pengukuran efektivitas terapi dilakukan dengan menggunakan skala penilaian numerik atau NRS. Analisis efektivitas biaya dihitung menggunakan rumus Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER untuk dua parameter luaran yaitu keberhasilan terapi dan utilitas. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah semua biaya dan konsekuensi penting untuk step alternatif diidentifikasi? Jawabannya iya. Data biaya digunakan kedua terapi sama yaitu biaya terapi memiliki komponen biaya medis langsung dan biaya non medis langsung. Biaya medis langsung dihitung dalam bentuk biaya administrasi, biaya konsultasi dokter, biaya obat, biaya jasa apoteker, biaya ambalase, biaya alat penunjang kesehatan, dan lain-lain. Untuk biaya non medis langsung berupa biaya transportasi, biaya parkir, dan biaya makanan yang dikeluarkan selama menjalani perawatan. Biaya medis langsung diberikan atau diambil dari wawancara dengan bagian keuangan atau apoteker, sedangkan biaya non medis diambil langsung dari wawancara dengan pasien. Penilaian efektivitas biaya dilakukan dengan membandingkan nilai ICER dengan kemauan membayar WTP di Indonesia sebesar 3 kali nilai produk domestik bruto per kapita tahun 2021. Pertanyaan kelima, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat dalam unit fisik yang sesuai? Jawabannya tidak ada pada jurnal. Yang keenam, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Jawabannya iya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa biaya terapi herbal saintifik untuk dispepsia lebih tinggi, yaitu 6.356 dan lebih efektif 0,06 dibandingkan dengan biaya terapi dispepsia konvensional. Selain itu, diperoleh ICER kualitas hidup senilai 57,781 per kualitas hidup, yang menunjukkan bahwa biaya terapi herbal saintifik lebih tinggi dibandingkan dengan biaya terapi konvensional. Kemudian untuk nilai WTP-nya 3 kali lipat dari produk domestik bruto yang senilai dari terapi herbal ilmiahnya, yaitu tertera pada slide. Perbedaan biaya terbesar antara kedua kelompok tersebut terdapat pada transportasi. Untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan untuk perbedaan waktu? Jawabannya tidak ada pada jurnal. Untuk pertanyaan nomor 8, apakah analisis tambahan biaya dan konsekuensi dari alternatif dilakukan? Jawabannya iya. ICER efektivitas sebesar 105.933 per efektivitas terapi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa biaya terapi herbal saintifik untuk dispepsia lebih tinggi dan lebih efektif dari terapi dispepsia konvensional. Selain itu diperoleh ICER kualitas hidup yang sudah disebutkan di sebelumnya. Untuk pertanyaan nomor 9, apakah ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi diperhitungkan? Jawabannya iya. Untuk mengetahui parameter yang mempengaruhi nilai ICER, digunakan analisis sensitivitas yang diinterpretasikan dalam diagram tornado. Hasil analisis sensitivitas yang ditujukan pada batang paling atas dan rentang terpanjang merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap perubahan nilai ICER, yaitu pelayanan apoteker jamu. Untuk yang terakhir, pertanyaan 10, apakah penyajian dan pembahasan hasil studi mencakup semua masalah yang menjadi perhatian pengguna? Jawabannya iya. Hasil studi telah dilakukan uji praklinis dan hasilnya meliputi efektivitas terapi herbal saintifik untuk dispepsia lebih besar daripada terapi dispepsia konvensional, di mana biayanya lebih tinggi tetapi efektivitasnya lebih baik. Kualitas hidup pasien yang menerima terapi herbal ilmiah lebih baik daripada pasien yang menerima terapi konvensional. Nilai keluaran menggunakan utilitas sebagai pengganti kalori. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.